Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, ada yang menarik di minggu ini. Demokrat dikabarkan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo. SBY kemarin disebut akan turun gunung untuk mengkampanyekan Prabowo di Pilpres 2024. Ada lagi yang menarik mengenai itu saja, Presiden Jokowi pamer punya data intelijen soal parpol dan kemana arah parpol. Politik makin seru dan panas. Saya akan tanyakan langsung bagaimana analisanya sebetulnya bersama dengan Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sekaligus juga pengamat politik. Saya sapa dulu Mas Adi. Mas Adi, selamat siang. Turun gunungnya SBY ini bisa diartikan bahwa sebenarnya kepentingan politik Demokrat terancam. Bagi saya agak aneh ketika Hmm. SBY mengatakan turun gunung untuk Pilpres 2024 memenangkan Prabowo Subianto. For you, saya akan turun gunung. Itu ciri khas SBY, pasti memberikan satu statement yang memberikan motivasi. Kenapa saya sebut aneh? Karena Demokrat ini saya kira bukan pertama kali ini saja berkoalisi dengan Prabowo. Mhm. Demokrat 2014, Demokrat 2019 secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, tapi di dua pilpres itu SBY tidak pernah memberikan satu statement akan turun gunung. Oleh karena itu publik menduga-duga jangan-jangan memang dua kali Demokrat berkoalisi dengan Prabowo, dua kali itu juga SBY tidak pernah turun gunung. Kenapa baru sekarang? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Hmm. Oleh karena itu terlepas dari apapun motivasinya, saya kira itu adalah suntikan moral yang sepertinya sengaja diberikan oleh SBY kepada Prabowo untuk terus tancap gas ya, melakukan konsolidasi dan pemenangan politik menghadapi Pilpres 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tinggal tunggu. Yang dimaksud dengan turun gunungnya SBY itu apakah hanya akan mendeklarasikan dan memberikan mandat sepenuhnya kepada Partai Demokrat untuk all out, untuk maksimal memenangkan Prabowo di Pilpres, atau memang SBY secara terbuka mengkampanyekan dukungannya kepada rakyat Indonesia, meminta kepada seluruh rakyat Indonesia mengkampanyekan Prabowo Subianto dari satu panggung politik ke panggung politik yang lainnya, memperkenalkan Prabowo, mempromosikan Prabowo sebagai kandidat capres yang sangat layak untuk dipilih di Pilpres 2024. Karena turun gunung itu kan asumsinya adalah kerja-kerja politik yang total, kerja-kerja politik yang all out supaya Prabowo yang ketiga kalinya mau maju Pilpres ini ya bisa maksimal dan tentu saja ada harapan bisa menang di Pilpres. Kan itu saja sebenarnya Mbak yang bisa kita tangkap. Iya. Hmm. Oke, Mas Adi, berarti ini sebetulnya bukan lagi kabar mengejutkan ya, atau memang ini sudah bisa diprediksi sebelumnya bergabungnya Demokrat ke koalisi pengusung Prabowo setelah sebelumnya dalam tanda kutip dikecewakan, diputusin sama Anies dan juga Nasdem. Anda membaca faktor apa saja yang menyebabkan Demokrat ini bisa pindah ke koalisi Prabowo? Sebelumnya kan ada hitung-hitungan nih bersama dengan PDIP ya. Ada isu bahwa katanya Demokrat ini kemungkinan akan pindah ke PDIP. Seperti apa Mas Adi? Ya, saya menduga jangan-jangan memang Partai Demokrat dengan Prabowo Subianto pilihan mentok. Karena dengan Mhm. Anies Baswedan tidak mungkin CLBK, cinta lama bersemi Bersemi kembali. kembali. Setelah sekian lama menjalin hubungan tapi kemudian ditinggalkan di tengah jalan, Nasdem memilih pasangan hidupnya dalam cintanya yang satu malam dengan PKB. Mhm. Dan pada saat yang bersamaan sepertinya Demokrat juga sulit untuk menerobos tembok tebal hubungan tak baiknya dengan PDIP. Rasa-rasanya di tengah kondisi yang semacam ini tak ada pilihan lagi bagi Demokrat. Bahwa mereka itu pilihan mentoknya hanyalah kepada Prabowo Subianto yang memang secara terbuka menerima sebagai partai untuk mendukung maju dalam kandidat capres di 2024. Karena apapun judulnya Mbak, bahwa soal koalisi politik ini kan soal bagaimana komunikasi antar elit. Kita tahu Hmm. bahwa ketika Demokrat ingin kembali mendukung Anies Baswedan, tentu komunikasi elitnya tidak bertemu. Di situ rumit untuk menjelaskan satu sama yang lain setelah Demokrat tanpa henti menuding Anies itu sebagai pengkhianat, musang berburu domba, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan Demokrat ketika berupaya untuk membangun komunikasi dengan PDIP, rasa-rasanya luka lama yang terjadi sejak 2024 sampai saat ini itu belum sepenuhnya pulih sehingga sepertinya Demokrat kesulitan untuk menjadi bagian dari koalisinya PDIP. Jadi tak mengherankan kalau Demokrat ya tak ada pilihan lagi kecuali berpasangan ataupun mengusung dengan apa namanya Gerindra, mengusung
Prabowo Subianto sebagai kandidat capres yang akan mereka usung di 2024. Di Walau luar itu, nanti walau nanti ya, tetap ini si AHY tidak akan menjadi cawapresnya begitu. Karena kalau kita lihat kan di dalam Koalisi Indonesia Maju juga ada potensi-potensi nama lain yang muncul gitu, Mas Adi ya. ya saya kira memang karena ini Mm-mm. pilihan Demokrat, maka Ya. tidak boleh tidak, Demokrat itu tidak punya opsi lain. Mereka itu Hmm. akan tawaduk, mereka ini akan lebih banyak berdiam diri dan tentu saja akan mengikuti bagaimana keputusan politik partai-partai pengusung Prabowo Subianto. Termasuk misalnya Demokrat harus mengubur mimpinya dan dalam-dalam tidak mengusulkan AHY sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Demokrat jauh-jauh hari sudah menegaskan bahwa Demokrat tidak akan mengusulkan AHY sebagai kandidat cawapres, mengingat mereka ini merasa tahu diri, merasa partai yang belakangan bergabung dengan Prabowo Subianto, dan yang paling penting AHY sekalipun diusulkan pastinya akan menghadapi nama-nama besar lain seperti Erick Thohir dan Erlangga Hartarto yang saya kira memang sejak awal sudah kelihatan juga disorongkan untuk mendampingi Prabowo Subianto. Tapi di atas segala-galanya, Demokrat tentu akan mengalami satu kesulitan, membangun satu narasi politik yang mereka sebut sebagai poros perubahan. Selama ini Partai Demokrat itu jualan Mhm. isunya adalah menghantam Jokowi, mengkritik Jokowi. Sementara pada saat yang bersamaan Prabowo Subianto ini adalah sosok yang paling Jokowi dari Jokowi bahkan. Prabowo ini adalah orang yang selalu mereplika dirinya sebagai orang yang ya pelanjut Jokowi, orang yang paling loyal terhadap Jokowi, dengan harapan tentu akan mendapatkan faedah dan insentif elektoral dari loyalitas yang diberikan Prabowo kepada Jokowi. Tidak mungkin bagi Demokrat terus-menerus menyerang Jokowi, sementara pada saat yang bersamaan yang diserang itu adalah orang yang diharapkan memberikan dampak politik kepada Prabowo Subianto. Jadi bagi saya ini pilihan yang kepepet, pilihan yang tidak nyaman bagi Demokrat, tapi pilihan bergabung dengan Prabowo adalah pilihan yang mesti mereka pilih. Karena kalau mereka tidak mengusung salah satu kandidat capres di 2024 sesuai dengan undang politik, sesuai dengan undang-undang pemilu, Demokrat tidak boleh ikut pemilu di masa yang akan datang. Jadi pilihannya adalah Mhm. bergabung dengan partai politik sekalipun pilihan ini adalah pilihan yang tidak ideal. Oke, oke, Mas Adi, kita juga tahu di politik masih sangat cair dan dinamis sekali, juga strategi pemenangan juga masih terus digodok. Ada lagi nih isu gugatan di Mahkamah Konstitusi soal syarat maju Ah, capres atau kandidat capres ini dibatasi hanya 2 kali dan maksimal usia 70 tahun. Sebetulnya kalau usia 70 tahun kemarin beberapa waktu lalu juga sudah pernah dibahas, tapi ini tendensius apakah tidak ya, hanya dibatasi 2 kali. Apakah gugatan ini kalau menurut Mas Adi bisa dikatakan murni untuk memfasilitasi kepentingan elit parpol menjelang pendaftaran capres-cawapres? Kira-kira siapa yang diuntungkan atau dirugikan? Bagaimana bacaan analisa dari Mas Adi? ya, saya kira dua hal. Pertama, selama ini memang menjelang pemilu selalu muncul manuver-manuver politik yang menurut kita ini memang terkait dengan politik dan cenderung tidak masuk ke akal ya. Tiba-tiba misalnya muncul gugatan supaya ambang batas syarat umur pencapresan itu tidak lagi 40 tahun, tapi misalnya 35 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini dinilai sebagai upaya untuk memaksakan salah satu figur tertentu untuk bisa maju di 2024. Sebut saja namanya Gibran Rakabuming Raka yang tidak cukup umurnya, tapi coba untuk digugat undang-undangnya. Kan begitu ceritanya. Betul. Ini yang saya kira bahwa satu hal, ini saya kira semua rakyat Indonesia, kelompok partai politik punya hak untuk mengugat sebuah undang-undang yang dinilai diskriminatif dan membatasi hak politik rakyat. Begitupun ketika ada gugatan soal batas maksimal capres dan copres adalah 70 tahun, itu juga secara normatif juga merupakan hak warga negara. Ya untuk Mhm. gugat undang-undang itu ya supaya ada prinsip keadilan. Kalau ada batas minimum yang digugat, maka ada ambang batas maksimum pun juga yang harus digugat. Ini kan seakan-akan politik berbaras pantun gitu ya, bahwa ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi ada dinamika dan persaingan untuk satu sama yang lain berbicara tentang kepentingan di 2024. Bahkan yang teranyar yang baru kita dengar adalah soal gugatan bahwa capres itu maksimal 2 kali menjadi calon. Betul. Menurut saya ini mirip sebuah dagelan sebenarnya. Mirip sebuah Mhm. dagelan, tapi ini sudah telanjur terjadi. Pesannya adalah siapapun yang mencoba untuk memainkan isu-isu politik
melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan peraturan pemilu, maka sepanjang itu juga akan ada serangan-serangan balik ya, supaya sang penggugat yang ingin mendapat keuntungan supaya juga dibatasi hak politiknya. Contoh, ketika ada upaya untuk menggugat ambang batas syarat minimum capres dan cawapres, itu kan publik membaca ini sebagai upaya untuk memajukan Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saat itu juga tak lama kemudian muncul bahwa ambang batas syarat pencapresan adalah maksimal 70 tahun. Ini secara tidak langsung kan sebenarnya ingin menyasar agar Prabowo Subianto tidak bisa maju di 2024. Termasuk misalnya supaya kalau capres, cawapres sudah 2 kali menjadi kontestan, maka juga digugat supaya tak ada lagi upaya untuk mencalonkan diri untuk yang ketiga kalinya. Jelas ini kan serangan balik kepada kubu yang selama ini mendukung Prabowo Subianto lah, kira-kira begitu. Bagi saya ini adalah serangan-serangan politik yang mencoba untuk dilaksanakan secara demokratis, secara elegan melalui peraturan-peraturan yang mereka gugat di Mahkamah Konstitusi. Tapi bagi saya ini fenomena politik 5 tahunan, jadi ke depan menjadi pembelajaran bagi siapapun, bagi kita semua. Kalau ada peraturan, pasal-pasal politik, pasal undang-undang pemilu yang memang dianggap itu mendiskreditkan, bagi saya seharusnya jangan lagi digugat di Mahkamah Konstitusi, tapi kembalikanlah kepada DPR dan pemerintah untuk dibahas setuntas-tuntasnya. Karena ini akan menjadi presiden buruk. Setiap pasal dicomot satu persatu, kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi untuk diuji materikan untuk kepentingan politik elektoral. Kenapa sih misalnya semua rakyat, pemerintah, dan anggota dewan bicara dari hati ke hati bahwa yang berhak untuk memproduksi undang-undang itu adalah anggota dewan dan pemerintah. Bukan sekali jalan langsung kemudian coba untuk dilakukan judicial review sebagai bagian dari kepentingan politik elektoral. Oke, kalau menurut Mas Adi, seberapa besar ini bisa mempengaruhi keputusan dan juga nanti peta koalisi? Kalau kita berandai-andai Mas Adi, beneran kejadian dikabulkan Ya, gugatannya. ya kalau semua Seperti gugatan ini dipenuhi ya agak repot, terutama waktu mereka sudah mepet ya. Hmm. bagi mereka yang memang terdampak dari gugatan ini ya. Tapi ada untungnya juga. Pertama, misalnya kalau memang gugatan ambang batas syarat minimum capres dan cawapres ini dikabulkan, maka sosok seperti Gibran Rakabuming Raka potensial bisa maju sebagai cawapres khususnya. Karena per 1 Oktober ini Gibran ini umurnya sudah 36 tahun. Itu diuntungkan. Tapi kalau MK juga mengabulkan soal ambang batas maksimum umur capres dan cawapres itu 70 tahun, maka nama-nama sosok capres yang di atas 70 tahun, dalam konteks ini Prabowo Subianto, agak rumit dan nggak bisa maju. Oke. Itulah yang saya kira ada plus dan minusnya, termasuk misalnya kalau judicial review soal apa namanya batas maksimal kontestan syarat capres dan cawapres itu cuma 2 kali, maka yang terkena dampak dari itu semua adalah capres dari Gerindra Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Jadi jadi kita tidak bisa berandai-andai, kita lihat apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan atau menolak semua Oke, gugatan yang sebenarnya sangat terlihat mengarah kepada kepentingan politik di 2024. oke. Mas Adi, pertanyaan terakhir saya Mas Adi. Ada lagi nih isu yang berhembus dalam waktu dekat. Presiden Jokowi pamer punya data intelijen soal parpol dan kemana arah parpol. Nah, apakah pernyataan Presiden Jokowi ini menurut bacaannya Mas Adi etis untuk disampaikan ke publik? Mengingat Jokowi ini kan adalah seorang presiden, seperti itu. Ya, bukan soal etis enggak etis sebenarnya. Mhm. Bagi saya seorang presiden itu pastinya banyak tahu hal lah isi negara ini. Oke, Termasuk bagaimana isi dan konfigurasi politik yang ada di partai politik. Tanpa disampaikan secara terbuka oleh presiden, bahwa presiden ini ngerti dinamika, ngerti jeroan partai politik, semua orang juga paham. Pastinya Jokowi tahu kok gitu. apa yang Bagaimana mau disampaikan Jokowi, Mas? Sederhana, Pak Jokowi itu ingin menyampaikan kepada publik dan kepada relawan politisnya. Jokowi sebagai presiden, sekalipun bukan sebagai ketua umum partai, tapi mampu menyaksikan dari dekat gitu ya, betapa permainan-permainan partai politik ini bisa Jokowi saksikan dari dekat dengan mudah gitu, dengan helicopter views, bahwa Jokowi sangat gampang melihat bagaimana panggung depan dan panggung belakang yang seringkali tampak berbeda dimainkan oleh masing-masing partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi bisa saja ingin menyampaikan pesan kepada publik, kepada partai-partai politik gitu ya, bahwa ya Jokowi ya adalah kingmaker yang sesungguhnya, karena Jokowi ini bisa
tahu persis bagaimana pergerakan partai yang akan mereka lakukan untuk Mm-mm. memenangkan pertarungan di 2024. Yang menjadi ramai itu sebenarnya kenapa ini diumumkan. Tanpa diumumkan sekalipun sebenarnya publik itu sudah paham ya. Jokowi itu pasti tahu segala-galanya, dapat Betul. informasi kanan, kiri, dari atas, dari bawah, terkait dengan bagaimana sikap-sikap partai politik yang akan bertanding di 2024. Nah, yang menjadi ramai itu khawatirnya bahwa instrumen kekuasaan, instrumen negara itu dipakai untuk mengawasi kinerja dan manuver partai politik. Kalau ini yang terjadi tentu ini adalah abuse of power gitu ya. Itu melanggar undang-undang intelijen. Mestinya itu dihindari dan tidak boleh. Karena apapun tugas intelijen itu adalah bagaimana mempertahankan negara gitu ya, mengawasi supaya tidak ada ancaman-ancaman dari luar ataupun ancaman-ancaman seperti terorisme dan radikalisme. Partai politik bukan domain yang mesti dikhawatirkan, tapi partai politik itu mesti diperkuat sebagai instrumen demokrasi. Yang dikhawatirkan itu sebenarnya oleh publik. Jadi memorinya itu kembali kepada 32 tahun yang lalu di mana di zaman Orde Baru instrumen kekuasaan itu mendikte dan mengintervensi semua tingkah pola partai dan tingkah pola gerakan-gerakan aktivis di bawah. Tapi sekali lagi tanpa Jokowi mendapatkan informasi dari intelijen ya, saya justru menduga jangan-jangan intelijen yang dimaksud oleh Jokowi ini adalah intelijen swasta. Karena hampir Hmm. semua partai politik ya di negara ini selalu mengaku menjadi bagian dari politiknya Jokowi. Tiap hari berkomunikasi, tiap hari berkonsultasi, pasti mereka itu curhat bagaimana kondisi internal partai politik itu. Bahkan kita tahu ada 3 ketua umum partai politik, 1 sekjen partai politik menjadi menterinya Jokowi. Jadi wajar kalau Jokowi sebenarnya mengatakan bahwa beliau kira-kira begitu punya informasi yang cukup valid dari intelijennya soal bagaimana dinamika dan jeroan partai politik. Jangan-jangan intelijen yang dimaksud ini adalah intelijen swasta ini. Karena hampir tiap hari partai politik ini kan memberikan informasi terkait dengan kondisi internal mereka terkait apapun ya, terkait dengan pilpres, terkait dengan kepentingan mereka di pemilu yang akan datang. Bahkan ada sangat kelihatan sekali partai politik tertentu yang sangat kelihatan ingin terus mendapatkan endorsement dari Jokowi untuk mendapatkan faedah elektoral itu. Nah, jangan-jangan yang dimaksud oleh Jokowi intelijen ini adalah intelijen swasta. Kalau ini yang dimaksud, saya kira nggak ada soal. Karena yang membocorkan rahasia partai ini adalah partai itu sendiri, bukan Jokowi. Tapi mereka datang secara ikhlas, secara voluntarism, secara sukarela bercerita tentang bagaimana ya kepentingan politik mereka itu yang disampaikan kepada presiden. Masih ingat kan bagaimana hampir semua partai politik menyatakan tegak lurus, menyatakan bahwa mereka itu Ya, di barisan merasa menjadi bagian dari orkestrasi politik Jokowi. Kalau semua informasi partai itu dibocorkan oleh elit partai itu sendiri, saya kira ini nggak ada soal. Jadi intelijen yang dimaksudkan itu tidak perlu ditakutkan apapun. Karena yang membocorkan ini adalah intelijen swasta, berasal dari sipil, berasal dari kelompok-kelompok politik yang itu semua disampaikan secara sukarela kepada presiden. apakah memang seorang presiden eh, boleh, ya sebenarnya boleh saja gitu ya, tapi apakah etis atau tidak menyampaikan hal tersebut di hadapan publik seperti itu kan terkesan seperti cawe-cawe begitu ya Mas ya, Mas Adi. Ya, saya tidak Mhm. mendengarkan secara utuh ya pidatonya Ah, Pak oke. Presiden ya. Yang kita Mhm. dengarkan hanya cuplikan dan sepotong-sepotong informasi yang kita dapatkan melalui media massa soal data yang didapatkan dari intelijen itu ya. Dan sepotong-sepotong itu seringkali menghilangkan konteks politik dan apa namanya pernyataan Jokowi yang sesungguhnya. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau memang ada tangan-tangan kekuasaan mencoba untuk menguasai ataupun mengawasi partai politik, saya kira itu tidak elok dan tidak etis ya. Karena apapun partai politik ini adalah institusi politik yang independen yang mestinya harus jauh dari intervensi kekuasaan. Tapi sekali lagi kalau ada partai politik secara sukarela menginformasikan kepada presiden terkait dengan kondisi internal mereka, tentang jeroan mereka, mau jadi apapun mereka itu dikomunikasikan kepada presiden dan disampaikan kemarin dalam acara relawannya, saya kira tidak ada soal apapun. Dipersilahkan saja begitu ya kalau mau curhat ke Pak Jokowi begitu ya Mas Adi Artinya ya. apa? Pak Jokowi ini seakan-akan hanya menyampaikan keluh kesah dan curhatan partai Hmm. politik yang disampaikan secara sukarela. Karena itu tadi Mbak, kalau kita dengar begitu banyak partai politik yang selalu mengatakan
tegak lurus dengan Jokowi. Banyak partai politik yang selalu mengatakan bagian dari timnya Jokowi. Banyak sekali partai politik yang selalu mengatakan bahwa bagaimana pergerakan dinamika politik mereka di Pilpres sangat tergantung bagaimana arahan Jokowi. Kan pastinya mereka itu menyampaikan ya kebebasan dan independensi kepartaiannya itu kepada presiden. Wajar kalau kemudian presiden seakan-akan menyampaikan curhatan mereka kepada publik bahwa Jokowi punya data valid, akurat dari data intelligence bahwa partai Mhm. politik itu jeroannya seperti apa. Jangan-jangan kata intelijen itu bersayap dua. Satu sisi adalah intelijen yang berasal dari partai politik yang secara sukarela memberikan informasi kepada presiden terkait sikap mereka di Pilpres, atau memang intelijen negara yang memang harus di-keeps, di mana tidak boleh dijadikan sebagai instrumen kekuasaan politik. Kalau ini yang terjadi, maka ini tentu tidak etis dan tidak elok. Karena apapun intelijen negara itu tujuannya adalah supaya tak ada lagi gitu ya gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman yang justru akan mendistorsi dan merusak kenegaraan kita ya sebagai negara yang dikdaya, sebagai negara yang mandiri, Oke. sebagai negara yang berdaulat. Oke, Mas Adi sudah dapat poinnya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lagi, Mas. Kita lihat saja bagaimana sebetulnya situasi dan kondisi dari dinamika politik Indonesia jelang Pilpres 2024. Terima kasih sekali lagi, Mas Adi. Saya Gracia Siap, Ben, siap. pamit. Sampai jumpa.